Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Musala Raudatul Jannah dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Jambi, kemudian Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Jambi, Bapak-bapak dan ibu-ibu rekan-rekan hakim, kemudian selanjutnya kepada pejabat fungsional dan pejabat struktural Pengadilan Agama Jambi serta seluruh ASN Pengadilan Agama Jambi dalam keadaan sehat walafiat. Kita telah sampai kepada rencana untuk memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan saya sampaikan tempoh hari menurut bisikan adik kami itu tausiah 7 menit, tapi saya tidak nyangka rupanya acara yaitu memperingati Maulid Nabi yang saat ini adalah waktu-waktu terakhir bagi saya di Pengadilan Agama Jambi. Saya masuk ke Pengadilan Agama Jambi 4 tahun yang lalu, disuruh pula tausiah. Di saat-saat itu bulan Agustus. Setelah Agustus rupa-rupanya bertepatan pula tempoh hari bulan Agustus juga. Kemudian September. Nah ini di waktu bulan September itu juga kalau saya tidak salah, ya kalau tidak salah. Tapi kalau salah tolong betulkan. Saya juga diperangkap oleh Ketua Pengadilan Agama Jambi yang kebetulan yang sama-sama dengan kami di Pengadilan Agama Sejunjung, yaitu Bapak Dr. Andes Lazuarman SH MAG, yang merupakan hakim di samping kami yang sekarang ini alhamdulillah beliau telah berada di Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Bengkulu. Nah, mudah-mudahan apa yang akan sampaikan ini karena ada nama tersantum situ, saya tidak tengok. Saya tengok ini siapa yang duduk ini, mirip dengan saya. Rupa-rupanya judul diapanya itu Mau'izatul Hasanah, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1446 Hijriah
bertepatan dengan tahun 2024, tepatnya tanggal 20 bulan September. Kami bacakan sepotong ayat, kemudian kami rakit dan kami rangkai dengan ayat yang lain. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, hari ini hari Jumat, mungkin tak 7 menit barangkali. Kultum tempoh hari ya Pak Evan. Nah, kalau kultum itu buat yang pendek, padat, tepat Pak. Wah, ini payah ini. 7 menit. Ini sekarang ini sudah berapa menit? Sudah 3 menit atau 5 menit ini. Jangan tahu. Yang jelas ini saya anggaplah setengah 10 hari ini. Ya. Bahwa di dalam Al-Quran mungkin adik-adik dari para mahasiswa yang sangat kami cintai ini, lupa saya sebutkan tadi ya, anak-anak kami, saya tengok seperti anak-anak saya, seperti anak-anak saya semuanya muda, termasuk hakim yang di bawah saya umurnya muda sekarang ini saya tengok, karena berdampingan dengan yang muda-muda ya. Mudah-mudahan umurnya panjang, sukses selalu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman ya. Kemudian fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Saya bacakan sebuah ayat yang terdapat dalam surat Al-Fil. Ini pernah juga saya sampaikan pada tahun 1425 Hijriyah. Tahun berapa sekarang ini? 46 ya. 20 tahun yang lalu di Sijunjung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, di hadapan saya 3 perguruan tinggi yang tadi telah kita dengar penampilan dan doanya, saya simak itu. Mungkin dari dari perguruan tinggi Al-Ma'arif ya? Bukan? Dari UIN Jambi, alhamdulillah. Yang di samping ini yang menghadirkan hadrat tadi, dari bercampur gabungan dari UIN juga, kemudian dari Unja. Yang dari UIN mana? Nah itu 2 ya, 3. Dari Al-Ma'arif. Nah, kira-kira yang Bapak sampaikan itu nak, apa yang tergambar mauizah di situ? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, coba siapa yang bisa jawab? Peristiwa apa itu? Tahu? Tahu nggak Pak? Peristiwa penyerangan pasukan gajah. Pasukan gajah. Di saat pasukan gajah, ingat itu, Bapak juga di saat-saat di pesantren sana juga pernah begitu.
Aduh, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, kan langsung wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu yang lahir. Di saat-saat ada niat daripada orang yang tidak senang yang diisyaratkan Allah di dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu saya catat satu, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Tahun 571 Masehi. 571 Masehi. Sekarang 1446. Ya. Kalau Masehinya sudah 2024. Sudah berapa tahun tuh, Dik? Itu ngejalin dia enggak? Kalau kita ingat di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, ada nyanyinya itu. Tanggal 12 Rabiul Awal. Kan begitu enggak? Ada nyanyinya. Saya lupa karena enggak ingat lagi. Karena sudah tua 65 umurnya sekarang. Ya. Oleh sebab itu di saat itulah saat-saat peristiwa. Ini mohon maaf ya, bukan kita menyentil agama orang lain, tidak. Apa peristiwa? Tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Saat-saat seorang Raja Najasyi yang memeluk agama Nasrani sudah selesai membuat sebuah gereja di negeri Yaman, ibu kotanya San'a. Enak. Lalu bermaksud meruntuhkan Ka'bah, kiblat umat Islam yang sampai saat ini tidak pernah tersentuh. Siapa yang jaganya itu? Kiblat yang akan dihancurkan oleh pasukan yang dipimpin oleh Abrahah. Kemudian ya. Lantas Allah di dalam Al-Quran diabadikannya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak lihat, wahai Muhammad, bagaimana Allah memperlakukan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abrahah, gubernur Yaman, kan pemimpin itu. Lantas yang menjaga dan memeliharanya itu siapa? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dikirim oleh Allah burung tayran, enak, ababil, burung yang berbondong-bondong. Ingat oleh saudara ini, bagaimana umat Islam di saat itu, dulu zaman jahiliyah. Sekarang bagaimana? Kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kondisi kita saat ini? Memperingati, ingat itu. Ka'bah, kiblat umat Islam akan dihancurkan oleh Abrahah. Tapi Allah tampakkan kekuasaannya. Diabadikan Allah dalam Al-Quran. Kalau sekarang pesawat-pesawat tempur ya, saudara-saudara kita ini yang sedang berjuang di Palestina, ya nak, di Gaza, burung-burung itu
Burungnya terbang, tapi itu sayapnya ndak bisa ngepak-ngepak gini. Enak. Itu burungnya dari besi. Apakah tidak ada niat orang untuk menghancurkannya? Tidak akan berani orang. Dunia akan marah. Saya pun yakin, saya asalkan umat Islam tidak pun sholat dia. Kalau musola ini akan dihancurkan orang, pasti dia akan berani mati. Akan ada pasukan berani mati mempertahankannya. Sekarang pasukan berani mati. Awas-awas nih. Saat-saat pemimpin. Ya. Ini pasukan berani mati tanggal 22 besok sudah apa? Berani mati. Jihad namanya ini. Tapi mudah-mudahan negeri tercinta ini, negeri yang masjidnya paling banyak di dunia, umat Islamnya paling banyak di dunia. Nauzubillah, umat Islam ini sudah lama menjadi inceran bangsa-bangsa lain. Kalau penjajah dulu datang ke Indonesia ini, mungkin menghancurkan dengan cara senjata ya, tetapi sekarang senjatanya lain. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat dan batu jadi tanaman. Coba bayangkan itu. Itu pun di dalam Al-Quran dibayangkan Allah itu. Ada sejarahnya ini. Apakah kita tidak bangga di Indonesia ini ada pula namanya negeri Sabah? Ada negeri Sabah, Pak ya? Muaro Sabah. Laqad kana li saba'im fi maskanihim ayatun jannatani ayyamini wa shimal. Nah, ini sudah saya sampaikan itu. Negeri yang subur makmur. Kemudian karena engkar tidak mensyukuri nikmat Allah, lantas Allah hancurkan tanamannya yang dulunya dibanggakan, subur makmur, buahnya bagus, diganti Allah dengan buah yang pahit. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Itu sudah juga kita sampaikan. Oleh sebab itu di dalam hal ini kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rupanya lahir jadi apa dia? Penjuang menegakkan bagaimana Ka'bah itu tetap ada, sehingga disegel dalam apanya? Dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamahiyya. Dek, Nabi Muhammad siapa nama ibunya? Aminah. Aminah itu apa artinya? Orang yang amanah ya. Yang bapaknya Abdullah, hamba Allah. Dan anak yang diberi nama Muhammad. Orang yang amanah dengan hamba Allah, beradu dia dengan ikatan perkawinan. Lahirlah anak yang selalu terpuji. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kapan dia lahir? Lahirnya di saat-saat bapaknya Abdullah tidak ada lagi. Umur kandungan baru 6 bulan. Ya. Sebelum lahir sudah yatim dia. Kemudian di umur 6 tahun, ya, dalam 6 bulan dalam kandungan, beliau ya sudah mati bapaknya. Setelah itu berumur 6 tahun meninggal pula bapaknya ya. Betul itu bapaknya? Ya, bapaknya dulu mati. Kemudian ada dusun namanya Abwa, tempat kuburan daripada Abdullah. Coba bayangkan, di saat ziarah ke kuburan bapak dengan ibunya pulang dari kuburan, ya, karena jauhnya itu tempat kuburan itu, mati pula, meninggal pula ibunya. Ujian tadi ya. Nampak-nampaknya mukjizahnya itu, adik-adik. Masih ada bapak dan ibu di rumah?
Masih, alhamdulillah ya. Itu surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi bapak jangan lupakan. Ya. Mentang-mentang ibu bapak melawan aja. Nggak. Kalah wah ya nggak. Oleh sebab itu setelah berumur 8 tahun, siapa yang meninggal lagi? Hah? Siapa yang ngasuhnya? Bapak tidak ada, ibu tidak ada lagi. Lantas dia diuji dan diuji. Itu kan mau'izah juga. Apa mau'izahnya? Kita ini dalam hidup penuh ujian. Bapak juga terasa itu. Waduh, kalau begitu ya. Masih bersyukur saya. Saya lahir di saat-saat saya masih kecil. Ayah bobo ya. Ayah bobo ya. Padahal sudah dipanggil Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu masih berat Nabi Muhammad ya. Nah, sekarang ini bagaimana? Kalau dalam memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanggal lahirnya jelas, peristiwa yang terjadi itu adalah saat-saat orang ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian dia sebagai pejuang Ka'bah. Ka'bah yang sekarang ini tidak mungkin dihancurkan orang. Tapi Ka'bah yang ada sesungguhnya di dalam hati kita, mungkin banyak yang akan terjadi. Kalau tidak kenal kita kepada Ka'bah, apa yang terjadi di saat-saat kita memperingati Maulid Nabi sekarang ini? Peristiwa jahiliyah dulu, sekarang ada. Apa peristiwanya? Na'udzubillah min zalik. Senama pula dengan menantu saya. Sama Pak Kurniasari, Nia Kurniasari. Na'udzubillah, nangis saya. Tadi Pak Das sudah bilang ini sudah ada penangkapnya. Nah, apa itu? Siapa yang membunuh? Orang membunuh kalau dulu. Sekarang banyak juga. Kalau dulu yang membunuh, demikianlah keadaannya. Kalau sekarang ini yang dibunuh tukang goreng, tukang apa? Orang yang dibutuhkan adalah, tapi butuh tidak butuh, pokoknya membunuh itu di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa, dan sampai akhir ayat. Kalau yang membunuh dulu penjahat, apakah ada orang yang terbunuh tapi penjahatnya tidak tahu sampai sekarang? Siapa yang mati? Laskar Pembela Islam. Na'udzubillah. Berapa orang dek? 7. Negara kita ini adalah negara Pancasila, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Alangkah kejamnya kalau ada orang yang matinya semacam itu cepat, tetapi yang 7 itu sampai sekarang entah siapa pembunuhnya. Nauzubillah. Oleh sebab itu, adik-adikku, dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 102, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak akan aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Betul kan? Kedatangan Islam itu bukan merongrong, tetapi membawa kebaikan, membawa rahmat. Kepada siapa? Bukan hanya kepada manusia saja. Binatang sekalipun juga kita harus berkasih sayang sama dia. Memotongnya pun tidak boleh diginikan.
Sekarang lebih kejam mana nih sekarang? Apakah binatang membunuh binatang atau manusia membunuh manusia? Masya Allah. Alangkah jahiliyah ini. Jangan dikatakan jahiliyah dulu, sekarang jahiliyah itu tetap ada. Mudah-mudahan pada keluarga kita tidak demikian hal. Kalau namanya Islam itu merupakan agama pembawa rahmat, itu misi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita tidak ingin mendapatkan merasakan rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin. Kepada binatang pun kita harus tahu. Semut kecil pun dalam Al-Quran juga diabadikan Allah dalam Al-Quran. Ya kan? Tatkala Sulaiman datang ke lembah semut, melewati lembah semut, berkata semut sama semut, sehingga Raja Semut mengatakan, "Oi Tata, masuklah ke dalam apa? Nanti Sulaiman yang kaya raya itu yang nanti kita diinjaknya." Lantas senyumlah Sulaiman. Kenapa senyumnya itu? Aku ngerti aku. Walaupun kamu semut kecil ini tidak akan kami injak. Itulah bahasa. Nabi tahu dia bahasa binatang. Tapi manusia banyak tidak tahu bahasa manusia. Apalagi kalau pemimpin tidak tahu bahasa rakyatnya sendiri. Nauzubillah. Unjuk rasa. Ya kan? Jadi kalau sekiranya yang baik kita ikuti, tidak ada yang tak baik yang dilakukannya baik, tetapi yang tak baik kalau diingatkan itu dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saya akan melahirkan sebuah pertanyaan, mudah-mudahan jawaban kita sama. Apakah kita ingin merasakan rahmatan lil alamin, Dek? Betul, sepakat? Ada resepnya di dalam Al-Quran. Setelah saya bacakan wa ma arsalna ala rahmatan lil alamin, saya rakit dan saya rangkai dengan surat At-Taubah ayat 71. Ingin merasakan Islam itu rahmatan lil alamin. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Itu yang pertama. Orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, satu sama lain harus bertanggung jawab, saling tolong menolong. Apa mau isyah yang dapat dipetik dari ayat yang pertama itu tadi? Saya memetiknya itu. Kalau ingin kita merasakan Islam itu rahmatan lil alamin, dibawa oleh Muhammad. Muhammad disambut oleh siapa dah? Ulama dah. Itu yang benar. Muhammad. Kemudian sekarang sampai kepada tabi'in yang segala macam sahabatnya dah. Kemudian kepada al-ulama warasatul anbiya. Kalau al-ulama warasatul anbiya, adik-adik yang ada di Al-Ma'arif, yang ada di Unja sekalipun, yang ada di UIN apalagi, ini tempatmu dalam rangka menegakkan syariat. Wal mu'minuna wal mu'minat, jalin persatuan dan kesatuan, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Apa saja pesan-pesan nilai-nilai agama ini, mari sama-sama kita tegakkan dalam hidup dan kehidupan kita, pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, bernegara. Insya Allah Islam itu akan terasa rahmatan lil alamin. Kita sendiri juga, kalau yang namanya al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi, berapalah ulama ya nak? Anda ini calon-calon ulama, calon-calon ulami ya, kalau boleh saya istilah baru ya.
Andalah yang akan menjadi pejuang-pejuangnya. Kita ini barang siapa yang sudah mendengar ayat ini, jalin persatuan dan kesatuan sesuai dengan bidang masing-masing. Dimanapun sekolah kita. Apa tugas kita itu? Ya'muruna bil ma'ruf. Mengajak orang berbuat baik, ya kan? Jangan berbuat jahat. Wih, halo, pergi kita ke situ, hantam itu hitam. Jangan. Kalau hantam-hantam itu negara kita kan negara hukum. Nah, kemudian ya'muruna bil ma'ruf. Apa rangkaiannya? Wa yanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf banyak orang yang berani. Tapi nahi mungkar siapa yang gagah berani dalam mengungkapkannya? Iza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi. Nah, jadi kalau sekiranya kita punya peran untuk mewujudkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu tugas. Apalah gunanya persatuan dan kesatuan kalau tugas kita tidak laksanakan? Tujuan kita bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Luas itu, diperpanjang bisa lebar, bisa panjang, diperlam lebar bisa luas. Semula itu amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Tegakkan sholat dan bayarkan zakat. Itu terkandung dua makna, hablum minallah, hablum minannas. Mantap hubungan kita dengan Allah, mantap pula hubungan sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Kedua-duanya itu kan syariat namanya. Kalau dibilangkan Allah di dalam Al-Quran amar ma'ruf nahi mungkar dalam rangka kemudian tegakkan salat, bayarkan zakat. Orang yang berpunya, ya ingat-ingatlah ada yang miskin, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu jangan. Kalau kita punya kuasa, jangan kekuasaan itu tidak memperhatikan wong cilik. Jangan wong cilik itu jadi apa saja nak, untuk jadi pemilu, jadi sasaran itu nak. Tapi kalau setelah berhasil, ya berbeda itu. Kemudian itulah kata Allah, wa yu'tuna zakah wa yuti'unallaha wa rasulah. Dalam rangka mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Itu yang keempat. Sehingga Allah katakan ulaika sayarhamuhumullah. Itulah mereka yang akan mendapatkan kasih sayang Allah. Innallaha azizun hakim. Kesimpulannya, Islam akan terasa, kita rasakan menjadi rahmatan lil alamin. Intinya ialah ada 4 mau'izah atau bimbingan. Yang pertama adalah seluruh, meskipun kita tidak ulama, siapa saja kita, tidak cukup hanya kita andalkan kepada Nabi, kepada ulama warasatul anbiya. Kita semua sebagai orang beriman, orang yang punya keyakinan bahwa kita ini hidup akan mati, segala perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu dalam rangka menegakkan syariat Islam. Apa syariat Islam? Apakah hanya sholat? Apakah hanya zakat? Tidak. Itu makanya sholat itu baru tiang agama. Faman aqam sholat, siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama.
Tetapi barang siapa yang tidak akan menegakkan salat berarti menghancurkan agama. Banyak orang yang salat, tetapi sedikit sekali orang yang menegakkan salat. Kan ada dalam Quran. Kemudian itu semua bermuara dalam rangka mentaati Allah dan Rasul. Kalau sudah atiullah wa atiur Rasul, sudah dalam kerangka kita mentaati Allah dan Rasul seluruh amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, melaksanakan tugas kita kepada sesama manusia, maka Allah menjanjikan ulaika sayarhamuhumullah. Itulah orang yang akan mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang Allah. Innallaha azizun hakim. Bapak dan Ibu, Muhammad di saat meninggal dunia lagi. Ini sudah hampir penutup. Ya, kita tutup barangkali saya janji tadi insyaallah jam 10 kurang 2 menit ini sekarang Pak ya. Itu Nabi Muhammad di saat meninggal dunia berbeda dengan pemimpin yang akan meninggal dunia. Tahu Hitler? Tahu pemimpin itu dah. Kemudian tahu lagi nama pemimpin yang lain yang di saat dia akan mati, kalau tidak salah punya pacar dia. Namanya Margaret Josephine. Di saat-saat dia akan meninggal dunia, karena ada seorang kekasih yang belum sempat dia nikahi, menjadi mimpi dia. Pesan kamu akan meninggal dia, apa yang teringat dia? Margaret Josephine. Ada pula yang seorang lagi pemimpin juga, namanya Eva Braun, kekasihnya. Tak Hitler, tak apa saya lupa karena sudah tidak ingat lagi ya. Di saat-saat dia akan meninggal, Eva, I love you. Tapi kalau di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia, yang teringat dia bukan istrinya yang akan ditinggalkan, bukan anak yang akan ditinggalkannya. Terdengar dari bisikannya, ummati, 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 an-nisa, an-nisa, an-nisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita akan mati, apa kira-kira kita baca? Apa yang kita ingat? Itu makanya tugas dan tanggung jawab kita. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga anakmu, jaga keponakanmu. Jangan sampai dia masuk ke dalam api neraka. Neraka di dunia, apalagi neraka akhirat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi tanggung jawab dan tugas kita sebagai seorang muslim yang selalu memperingati Maulid Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catatlah itu semua. Ingin mendapatkan rahmatan lil alamin, ingat-ingat itu ayat surat At-Taubah ayat 71. Kupaslah itu, insyaallah Anda yang punya penampilan-penampilan yang barangkali punya seni dalam menyampaikan dakwahnya. Mudah-mudahan orang akan bisa mendapatkan mau'izah dari apa yang disampaikan. Saya berdoa kepada kita semua, jaga adik, jaga keluarga, jaga anak, jaga keponakan. Mari supaya Islam itu rahmatan lil alamin. Mari nilai-nilai ajaran Islam sebagai mau'izatul hasanah dapat kita petik ya, dan kita amalkan dalam pola kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan itu benar, itu pulangkanlah kepada Allah. Andaikan ada yang salah, tolong kepada saya ingatkan agar kesalahan yang sama tak terulang lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.